itu tidak hanya berlaku untuk penjenengan, tidak hanya berlaku untuk kekuatan ekonomi, tetapi hal yang memenuhi dan yang merupakan tugas negara untuk mensejahterakan rakyat belum semuanya merata. Ngapunten, apa yang pandangan kita akan benar, khususnya perekonomian substansial, perekonomian yang terjadi di bawah itu kurang memperhatikan. Tapi kita tidak boleh diam, kita tidak boleh menerima begitu saja. Toh pada saat mereka bangkrut, panjenengan sami taksih saged bertahan. Karena apa? Kecil. Lek gede mungkin pada saat kena pandemi kemarin selesai. Tapi karena kecil, panjenengan bisa ungklek-ungklek makin gede. Begini, itu persoalan-persoalan bahwa saya yakin di Perindak yang untuk pembangunan manusia, khususnya yang untuk support ya, yang untuk support orang-orang UMKM. Malang ini sekitar berapa triliun, kota Malang ini misalkan ada beberapa triliun untuk APBD. Saya yakin nggak sampai 5 miliar yang dipakai itu, bahkan mungkin nggak ada. Itulah yang harus panjenengan perjuangkan bersama kawan-kawan, tetapi dalam satu bentuk kelompok. Kapan harus memperjuangkan? Untuk tahun depan, hari ini, karena musrenbang sedang dilakukan. Ini penting sekali. Dan jangan hanya untuk menghilangkan simptom, jangan hanya menghilangkan persoalan, tetapi hilangkanlah akar persoalan. Sering-sering, wah iki wis ngene rampung, wah iki kurang modal 1 juta dikai, seperti panjenengan ngendika bahwa ini ada BLT sakmene rampung. Enggak. Akar persoalannya apa? 1, ketenangan dalam berusaha. 2, negara harus hadir menyediakan tempat untuk berusaha. Jangan hanya yang berizin besar dan uang yang gede. Yang orang-orang mau membangkitkan ekonomi di bawah seharusnya sediakan tempat. Itu hak kita sebagai warga negara, hak dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, lapangan kerja. Tertulis di preambul itu, dan itu sah panjenengan menuntut. Dan saya suka, tapi jangan berhenti begitu aja kalau berbentur, berjuang. Dan jangan lupa, ada akademi di Malang, itu hampir separuh penduduknya adalah akademisi. Tapi kenapa dia diam? Ini yang perlu kita gerakkan bersama-sama, termasuk panjenengan dan saya. Terus kedua, nun sewu, UMKM itu kan sama betul-betul kadang-kadang ada yang sifatnya apa namanya, garis turunan. Bapaknya dodol undi-undi, anaknya dodol undi-undi, berkembang didik karena kornya hampir sama goreng-gorengan, lalu tempe goreng, mendewu goreng, hanya begitu-begitu aja. Dia tidak berpikir membesarkan pasar, dia tidak berpikir sopo sing kudu. Ngapunten, kayak mie pedes ya, mie setan. Itu kan orang bermain-main di rumah, tamu dikai mie, dikai pedes, suwe-suwe license, ada franchise ya, ada franchise kemana-mana. Itu kan terencana atau tidak, saya yakin direncanakan. Tidak hanya sekedar God gave the law, tidak sekedar itu anugerah dari Tuhan, tapi juga ada pemikir yang luar biasa. Panjenengan pukis ya. Kenapa panjenengan pukis tidak bersatu dengan Serabi, tidak bersatu dengan Ronde ya, untuk jajanannya, terus untuk main course-nya misalkan gak bersatu dengan pecel atau rujak, terus misalkan untuk appetizer-nya kena bersatu dengan ini untuk dessertnya. Kalau itu menjadi satu unit, kalau sekarang panjenengan gak punya tempat, panjenengan pasti yakin pernah dengar home kitchen, iya kan? Home kitchen ada 10-20 orang
yang ingin berpesta atau reuni kecil-kecilan. Wong, aku duwe duit 2 juta. Iso enggak kira-kira aku gaekno kaya ngene. Panjenengan bisa menawarkan di omahku apa di omahmu. Kan gitu toh. Ini kayaknya sederhana, tapi nuwun sewu. Seringkali kita hadir ke resto ke apa? Ya, ke resto ke apa? Entah luwih kok 2 juta. Tetapi pada saat mengundang itu Anda puas. Anda melihat dia masak. Anda melihat segala macam aroma pada saat masak sambil menunggu keluar. Wah, itu asik. Ini barangkali yang bisa panjenengan lakukan. Tapi jangan lupa, ini kan juga trik untuk breakthrough market yang sudah terpengaruh oleh kekuatan kapital. Banyak. Nah, gumantung yang saya katakan tadi, competition, berkompetisi tapi berkooperasi, bekerja sama dalam kompetisi kan menarik. Harus berubah. Jangan hanya pada box. Panjenengan awal supaya keluar out of the box. Nah, ke depan saya harapkan ya panjenengan ya yang bisa ego praktikal, yang bisa main-main kan panjenengan dan kawan-kawan. Kalau panjenengan ya jagakan dari government kok kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketiga, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin belum ada ini, tetapi barangkali trik-trik atau strategi apa kita bisa bersama-sama. Saya pelaku budaya, punya subkultur kesenian. Panjenengan juga pelaku budaya, punya sub. Nah, ini kalau kita persatukan dalam satu show, ada rangkaian, aku yakin lawan. Karena anak milenial, karena anak ini nggak punya produk, dia hanya menggantikan fungsi distribusi. Tetapi panjenengan punya produk. Seandainya semua produk ini berhenti, ya, pemerintah membuat kegiatan PMA ataupun kuliner asing dibatasi maksimal sekian, selesai. Apakah boleh? Selama kita nggak punya ratifikasi dengan negara lain, why not? Betul kan? Dan perlu panjenengan K-pop, tahu ya, K-pop, Korean pop, budaya K-pop itu didesain 15 tahun dengan dana yang begitu besar. Hasilnya sekarang dunia dikuasai K-pop. USA ada K-pop, Europe ada K-pop, mana-mana ada K-pop. Itulah hasil sebuah usaha bersama, yaitu pemerintah Korea. Lah Indonesia supaya melakukan itu, supaya punya alasan, ya panjenengan nangis bareng, berteriak bareng, kaya ngene lho. Lah orang-orang seperti panjenengan yang nampak lebih kreatif dari yang lain di depan, yang lainnya bisa brand panjenengan, yang lainnya panjenengan jadi umbrella system untuk kawan-kawan di bawahnya, atau sama sekali kelompok itu yang berjuang. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Ki Bagong Sabdo Sendukerto. Tepuk tangan buat Ki Bagong. Nah, nggih, berikutnya mungkin ada masukan dari budaya. Ya, karena ini sudah 3:30. Loh, enggak ada jamnya. Ya, saya pesawat jam 3 soalnya. Begini, jadi Bapak siapa tadi? Pukis ya? Ya, Pak Iwan ya. Jadi gini Pak, kadang mereka kan banyak yang nggak merasa bahwa budaya itu sebenarnya soft power Pak. Kita berbicara makanan, Irak, Bu Iran ya, itu gowetike setengah mati karo Amerika kan, ya. Tapi anak-anak muda seneng nongkrong neng KFC, McDonald, Starbucks dan sebagainya. Sama dengan ketika sampai hari ini tuh loh, kita belum pernah tahu mendengar
bahwa Amerika itu bisa mengalahkan Vietnam.